Halo semua, selamat datang kembali di RBC Channel. Pada kesempatan kali ini kakak akan bahas tentang cara melakukan penjumlahan pada suatu pecahan. Nah, bentuk pecahan yang akan kita hitung kali ini adalah bentuk pecahan biasa dengan pecahan biasa. Untuk penjumlahan bentuk pecahan yang lainnya, seperti penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa, pecahan campuran dengan desimal, dan yang lainnya akan kakak bahas pada video selanjutnya. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dulu ya, karena kakak akan selalu update konten-konten edukatif, sehingga diharapkan dapat menambah wawasan kita semua yang menonton video-video di channel ini. Oke, bagaimana pembahasannya? Langsung saja mari kita mulai. Untuk menjawab soal-soal penjumlahan suatu pecahan agar mudah difahami, kakak akan berikan langkah-langkahnya dulu ya. Oke, langkah pertama, pastikan penyebutnya sudah sama. Langkah kedua, jumlahkan angka pembilang. Dan langkah ketiga, sederhanakan bila diminta jawaban yang paling sederhana. Nah, misal nih kakak punya 3 contoh soal. Nomor 1, 2/5 ditambah 1/5. Nomor 2, 2/4 ditambah 1/3. Dan yang ketiga, 4/5 ditambah 2/4. Nah, kira-kira berapa ya jawabannya? Oke, mari kita coba ke contoh soal yang pertama. 2/5 ditambah 1/5. Langkah pertama, pastikan penyebutnya sudah sama. Oke, kita cek dulu. 2/5 di sini penyebutnya 5. 1/5 penyebutnya juga 5. Nah, berarti udah sama kan? Nah, kalau udah sama, berarti kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Nah, pembilangnya di sini kan 2 dan 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk penyebutnya yang bawah ini tetap sama ya, yaitu 5. Nah, jadinya yaitu 3/5. 3/5 itu udah bentuk yang paling sederhana. Kita nggak perlu sederhanakan lagi. Jadi 2/5 ditambah 1/5 itu sama dengan 3/5. Next, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 2/4 ditambah 1/3. Oke, kita langsung ke langkah pertama. Pastikan penyebutnya sama. Nah, di sini penyebutnya kan beda nih, 4 dan 3. Karena beda, maka harus kita samakan dulu. Nah, gimana caranya, Kak? Oke, caranya yaitu dengan menentukan KPK dari masing-masing penyebutnya ini. KPK itu apa? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita cari nih kelipatan dari 4 dan 3. 4 yaitu kelipatannya 4, 8, 12, 16, kemudian 20, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke kelipatan yang 3. Kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari nih angka yang sama dari kedua kelipatan ini. Nah, kalau kita lihat di sini angka yang sama yaitu 12. Di 4 ada 12, di 3 juga ada 12, ya kan? Nah, berarti KPK-nya itu 12. Karena KPK-nya 12, maka penyebutnya di sini kita ubah ke 12 semua. Oke, kalau penyebutnya udah kita samakan, sekarang kita cari angka pembilangnya yang sini. Ya. Caranya gimana, Kak? Caranya penyebut yang sudah kita samakan tadi kita bagi dengan penyebut pada pecahan yang sebelumnya, sebelum kita ubah tadi. Oke, kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. Berarti untuk mencari angka pembilang yang ini 12 dibagi 4 kemudian dikali 2. 12 dibagi 4 dapat 3. 3 dikali 2 dapat 6. Nah, sekarang kita cari angka pembilang yang satunya. Caranya sama, 12 dibagi 3 dikali 1. 12 dibagi 3 dapat 4. 4 dikali 1 sama dengan 4.
Nah, kalau udah kita dapat semua, berarti kita ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Nah, angka pembilangnya di sini kan 6 dan 4. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Penyebutnya tetap sama ya, yaitu 12. Nah, sekarang jadi 10/12. Sampai sini jawabannya udah benar. Tapi jika diminta untuk disederhanakan, maka kita sederhanakan dulu. Berarti kita masuk ke langkah yang ketiga, sederhanakan. 10/12 ini bisa disederhanakan ya. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, kakak punya dua cara. Cara pertama dengan menentukan FPB, dan cara kedua dengan cara membagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Terkait dengan cara menyederhanakan pecahan ini, kakak udah buatkan video khusus cara menyederhanakan pecahan. Adik-adik bisa tonton videonya, link videonya udah kakak taruh di dalam deskripsi. Oke, kita coba pakai cara yang pertama, yaitu bagi dengan FPB. Oke, sekarang kita cari FPB dari 10 dan 12 memakai cara pohon faktor. Oke, kita mulai dari 10. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, 5 itu udah bilangan prima, berarti kita stop. Oke, sekarang ganti yang 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 masih bisa dibagi 2 kan? Berarti kita bagi 2. 6 dibagi 2 dapat 3. 3 itu udah bilangan prima kan? Nah, berarti kita stop. Oke, sekarang kita tulis faktorisasinya. 10 itu sama dengan 2 dikali 5. 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ingat kan ya, kalau kita mau cari FPB, berarti kita cari angka yang sama dari kedua bilangan ini. Kemudian kita pilih yang lebih kecil. Oke, di 10 ada angka 2. Di 12 juga ada angka 2. Berarti angka yang sama adalah 2. Udah nggak ada angka yang sama lagi kan? Oke, sekarang kita pilih yang lebih kecil. Antara 2 dan 2 pangkat 2, yang lebih kecil yang mana? Yang 2 kan? Nah, berarti FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Kalau udah ketemu FPB-nya, FPB-nya ini kita pakai buat membagi 10 dan 12. Berarti 10 dibagi 2 dapat 5. 12 dibagi 2 dapat 6. Nah, berarti jawaban paling sederhananya yaitu 5/6. Oke, lanjut yang terakhir nih. 4/5 ditambah 2/4. Nah, langkah pertama, pastikan penyebutnya sama. Oke, di sini penyebutnya beda ya, 5 dan 4. Maka harus kita samakan dulu. Caranya seperti tadi, kita tentukan KPK dari 5 dan 4. 5 kelipatannya yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Nah, sekarang kelipatan 4. 4 kelipatannya yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari angka yang sama dari kedua kelipatan ini. Kalau kita perhatikan di sini angka yang sama yaitu 20. Di 5 ada 20 dan di 4 juga ada 20. Berarti KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, sekarang penyebutnya kita samakan menjadi 20 karena KPK-nya tadi dapat 20, ya kan? Nah, selanjutnya kita cari angka pada pembilangnya, yang ini dan yang ini. Oke, caranya seperti tadi. 20 dibagi 5 dikali 4. 20 dibagi 5 dapat 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Sekarang pembilang yang satunya. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, setelah penyebut sudah sama, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan angka pembilang. 16 ditambah 10 sama dengan 26. Per penyebutnya yaitu 20. Nah, sekarang jadi 26/20. Sampai sini jawabannya sudah benar. Tapi jika diminta jawaban paling sederhana, maka harus kita sederhanakan dulu.
Berarti kita ke langkah yang ketiga, sederhanakan. Oke, kita sederhanakan dengan membagi secara perlahan-lahan menggunakan bilangan prima. Kita coba bagi dengan 2 dulu. 26 dibagi 2 bisa, 20 dibagi 2 juga bisa. Oke, berarti masing-masing kita bagi 2. 26 dibagi 2 dapat 13, 20 dibagi 2 dapat 10. Nah, sekarang jadi 13/10. 13 nggak bisa kita bagi 2, dibagi 3 juga nggak bisa, dibagi 5 nggak bisa, dibagi 7 masih nggak bisa juga, dibagi 11 juga nggak bisa. Berarti cuma bisa dibagi 13. Tapi masalahnya 10 itu nggak bisa dibagi 13. Nah, berarti 13/10 ini sebenarnya udah sederhana karena udah nggak bisa dibagi dengan angka yang sama lagi. Tapi karena pembilangnya di sini lebih besar, maka kita jadikan pecahan campuran. 13/10 kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran, maka jadi 1/3/10. Nah, ini udah disederhanakan, berarti langkah ketiga kita centang. Nah, sampai sini udah bisa dipahami ya cara menjumlahkan suatu pecahan itu seperti apa. Oke, di sini kakak ada latihan soal buat adik-adik, yaitu 4/6 ditambah 2/9. Coba adik-adik kerjakan. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan adik-adik tuliskan pada kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga dapat difahami dan bermanfaat bagi adik-adik semua. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.